Baiklah, saya mau melanjutkan pembahasan kita tentang pertidaksamaan linear. Sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang persamaan linear. Nah, kali ini kita akan membahas pertidaksamaannya. Nah, saya harap kalian sudah tahu perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Keduanya adalah sebuah garis yang ditandai dengan dibedakan hanya oleh tanda sama dengan dan tanda-tanda yang melambangkan pertidaksamaan. Misalnya lebih kecil dari, lebih besar dari, dan teman-temannya. Jadi kali ini masih tentang garis lurus tetapi ya linear, tetapi kali ini dengan pertidaksamaannya. Lanjut ya. Oke, jadi pertidaksamaan linear sudah saya sebutkan tadi, tandanya itu seperti ini: lebih besar dari, lebih besar sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari atas sama dengan, dan lebih kecil dari, seperti ini. Nah, biasanya yang paling jelas dari perbedaan dari keduanya itu terletak pada grafiknya. Kalau grafik, contohnya saya contohkan dulu ya. Ini. Misalkan ini adalah sebuah grafik kartesius. Yang disebut dengan persamaan adalah garis X sama dengan minus 4. Ini saya tunjuk X sama dengan minus 4 yang ini, yang sejajar dengan sumbu Y dan dia adalah garis lurus. Itu namanya garis persamaan garis X sama dengan minus 4. Nah, kapan kita sebut dia persamaan? Yaitu ketika kita menentukan daerah penyelesaiannya. X ini yang sebelah kanan, ini yang warna biru tebal itu adalah daerah penyelesaiannya. Maka bisa saya tuliskan bahwa tanda dari tanda pertidaksamaannya adalah X lebih besar, ya, lebih besar atau sama dengan minus 4. Kenapa? Ayo, karena dia itu dilihat dari gambar ini tidak putus-putus, karena kalau tidak putus-putus itu artinya dia lebih ada tanda sama dengannya. Ini yang kita gunakan salah satunya ya, yang ada sama dengannya. Kenapa lebih besar dari? Karena semua angka yang di sebelah kanannya 4 minus 4 itu pasti lebih besar dibandingkan dengan yang sebelah kirinya. Jadi pembedanya hanyalah garis ini, pembatasnya adalah garis X sama dengan 4 tadi, garis sama dengan X sama dengan 4. Kemudian daerah yang memenuhi adalah daerah yang sebelah kanan. Nanti bisa dimengerti, agak berbelit-belit mungkin. Oke, saya hapus. Nah, kemudian gambar selanjutnya, kalau yang ini apa kira-kira? Ayo, X sama dengan 2 adalah persamaan garisnya. Kemudian tanda pertidaksamaannya adalah X lebih kecil dari 2. Oke, lebih kecil karena sebelah kirinya. Kemudian tandanya itu putus-putus, jadi dia itu pasti adalah salah satu dari ini. Salah satu dari tanda yang tidak pakai sama dengan. Bisa dimengerti? Oke, jadi selanjutnya gambar ketiga. Ini di sini adalah apa? Garisnya ada 2, yaitu X sama dengan minus 3 dan X sama dengan 4. Terus tanda pertidaksamaannya ini artinya akan ada X di antaranya. Kenapa? Karena mereka bersambung. Akan ada X di antara minus 3 dan 4. Tandanya adalah X lebih besar, lebih besar saja dari minus 3. Kemudian X juga akan lebih kecil dari atau sama dengan 4. Mengerti? Oke, semoga kalian paham. Bentuk himpunan penyelesaian yang seperti ini penulisannya, itu artinya mereka akan diapit, X-nya akan diapit oleh kedua garis tersebut. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum ini itu tentang pertidaksamaan linear satu saja variabelnya.
sekarang kita bahas dua. Apa bedanya? Ada yang satu dan ada yang dua. Mungkin sudah dulu dijelaskan kalau variabel itu yang bentuknya huruf X, Y, dan Z. Ini untuk digunakan pada koordinat kartesius. Jadi pertidaksamaan linear yang satu variabel sebelumnya itu hanya X saja atau hanya Y saja. Itu satu variabel. Nah, kalau kita gunakan pertidaksamaan linear dua variabel, berarti kita akan garis kita atau pertidaksamaan kita itu akan terdiri dari dua variabel X dan Y. Nah, kalau sudah masuk ke tahap 3 variabel, maka kita akan gunakan Z juga, seperti itu. Jadi untuk sekarang kita akan gunakan X dan Y, kemudian kita akan gunakan pertidaksamaannya. Ya, oke, lanjut. Tentang pertidaksamaan linear dua variabel, gambar grafiknya itu miring. Nah, beda dengan pertidaksamaan linear tadi, gambarnya itu lurus. Koordinat kartesius dia sejajar sumbu X atau sejajar sumbu Y. Sementara kalau kita punya persamaan linear dua variabel, biasanya itu miring seperti ini. Bisa dimengerti? Semoga dimengerti. Nanti saya jelaskan di gambar. Oke. Nah, ini ada ringkasan untuk mengetahui posisi bentuk pertidaksamaan kita nanti ketika di koordinat kartesius. Jika AX tambah BY lebih kecil dari C atau sama dengan ini, maka dia akan berada di atasnya garis AX tambah BY sama dengan C. Saya pikir kalian belum paham mungkin karena belum melihat grafik yang sesungguhnya. Nanti sebentar saya jelaskan di contoh soal ya. Jadi ini hanya semacam pegangan kalian. Kalau kalian butuh bantuan nanti ini bisa kalian lihat sebentar. Nah, jadi saya bacakan dulu ya. AX kurang BY lebih besar atau sama dengan C, maka dia akan berada di bawah garis ini. Kemudian kalau dia AX tambah BY lebih kecil dari atau sama dengan, maka dia akan berada di bawah. Kalau AX kurang BY lebih kecil atau lebih kecil sama dengan dari C, maka dia akan berada di atasnya. Nanti kita lanjut. Oke, jadi contoh soal pertama yang akan kita bahas adalah ini. Tentukan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut, yaitu X dikurang 4, Y sama dengan lebih kecil atau sama dengan 4. Bagaimana caranya? Cara kerjanya yang pertama kita akan menggunakan persamaan X kurang Y sama dengan 4, sama dengan. Kita akan gunakan garis ini untuk menemukan titik apa saja yang dilewati, titik bantu yang dilewati oleh garis tersebut. Karena kan kalau garis adalah kumpulan titik-titik, jadi yang gampang kita temukan, titik yang gampang kita gunakan adalah titik biasanya 0. Jadi kalau misal X-nya 0, Y-nya berapa, maka kita gunakan dulu persamaan. Nah, saya substitusikan 0-nya ke X, maka ini seperti ini ya. 0 kurang Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan minus 4 karena minusnya ke sebelah. Jadi saya sudah dapat Y sama dengan minus 4. Kemudian bagaimana kalau Y-nya yang 0? Maka X kurang 0 sama dengan 4. Kemudian X sama dengan 4. Jadi sudah saya temukan dua titik yang ternyata dilewati oleh garis ini, yaitu 0,-4 dan 4,0. Ini cara pertama. Terus cara kedua, kita akan selidiki titik garis pertidaksamaan ini, pertidaksamaan. Ini yang pertama, cara kerjanya yang pertama adalah gunakan persamaannya. Kemudian yang kedua, gunakan pertidaksamaannya. Kita akan masukkan titik 0,0. Kalian tahu kan 0,0 posisinya di mana? Ya, di titik pusat pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y, di tengah-tengahnya. Jadi saya akan gunakan titik ini. Kan kalau tulisannya 0,0 berarti X, Y. Nah, jadi X-nya adalah 0, Y-nya adalah 0. Jadi saya akan masukkan ke sini, substitusikan. Jadi 0 dikurang 0 lebih kecil dari 4. 0, apakah benar? Fokus sama pertanyaan saya. 0
kurang 0, 0 dan 4. 0 lebih kecil dari 4. Apakah benar 0 lebih kecil atau sama dengan 4? Benar, ya kan? Jadi karena dia benar, saya tuliskan benar. Jadi kalian simpan ini akan kita gunakan untuk menggambar nanti. Saya akan tunjukkan pada gambarnya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Saya tuliskan ini gambar yang pertama, titik maksudnya. Titik yang pertama 0, minus 4. 0, y-nya x-nya 0, y-nya minus 4 ya, di sini. Kemudian 4,0, dia ada di x4, y-nya 0. Sudah ada garisnya. Kenapa dia garisnya tidak putus-putus? Karena tandanya lebih kecil atau sama dengan. Oke. Nah, sekarang tinggal menentukan daerah yang memenuhi yang mana. Karena kita gunakan tadi yang bagian kedua ini, kita substitusikan 0 dan ternyata dia bernilai benar, maka daerah yang ditempati oleh 0,0 atau titik selidik kita itu adalah daerah yang benar, daerah yang memenuhi, karena titik 0,0 ada di sini, sementara garis ini adalah pembatas ya, ini x kurang y sama dengan 4 adalah pembatasnya, maka semua titik yang ada di sebelah sini, ini garisnya cuma sampai sini karena kepanjangan, sebenarnya ini panjang sekali sampai ke tak terhingga. Jadi daerah yang dibatasi oleh garis ini sebelah kirinya atau kiri atas itu adalah daerah yang memenuhi, termasuk 0,0 tadi. Oke, semoga kalian paham. Jadi gambarnya seperti ini ya, karena kan sudah soalnya cuma menentukan daerah penyelesaian, maka daerah penyelesaiannya adalah sebelah atas. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut. Yang kedua, yang kedua adalah 6x ditambah 5y lebih kecil dari 30. Jadi cara pertama apa tadi? 6x ditambah 5y sama dengan 30. Kita kerjakan dulu sama dengannya. Oke, jadi sekarang saya buat dulu tabel x dan y. Saya ambil titik 0. X-nya berapa kira-kira? Y-nya ini jadi 6 dikali 0, titik kali 0, titik itu kali ditambah 5y sama dengan 30, kemudian 0 sisa 0, 5y tambah 30, jadi y sama dengan 30 dibagi 5, hasilnya adalah 6. Jadi kita punya titik y, kita punya y nya 6. Oke, kemudian kalau y nya adalah 0, maka 6x ditambah 5 kali 0 sama dengan 30. Ini habis, nah bernilai 0. 6x sama dengan 30, maka x nya adalah 30 bagi 5. X sama dengan bagi 5, bagi 6, 5. Jadi x nya adalah 5. Jadi titik yang kita temukan adalah 0,6 dan 5,0. Bukan ditemukan, titik yang dilewati oleh persamaan garis ini. Oke, jadi kemudian titik selidik dengan menggunakan pertidaksamaannya 6x tambah 5y lebih kecil dari 30. Saya substitusikan 0,0, 6 kali 0, 0, 5 kali 0, 0, berarti 0 tambah 0 lebih kecil dari 30. Apakah 0 benar lebih kecil dari 30? Ya, benar. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Garisnya, kenapa garisnya putus-putus Ibu? Karena ini bukan tanda yang kita gunakan, adalah lebih kecil saja, tidak pakai sama dengan, artinya ya tidak semua titik yang ada di sini memenuhi. Tidak semua titik yang dilewati oleh garis 6x tambah 5y sama dengan 30 itu memenuhi. Oke. Kemudian apakah daerah manakah yang memenuhi Ibu? Daerah yang mencakup 0,0, ini dia.
karena 0,0 itu ada di sebelah bawah, sebelah bawah garis, maka daerah yang memenuhi adalah sebelah sininya. Karena ketika kita substitusikan 0,0 ternyata pernyataan tersebut bernilai benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah diulang-ulang. Oke, semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti sebentar saya akan kasih kuis masih tentang materi yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.